Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Wajah Huo Yuanting menjadi pucat, dan dia menatap Chen Ping tanpa daya. Kekuatan segel api ilahi ini terlalu besar, dan Huo Yuanting tidak tahan. Tapi untungnya, saya masih mempertahankan kultivasi saya baru saja meninggalkan Sekte Api Ungu. Penatua Tian, apakah kamu bersedia meninggalkan Sekte Xian bersamaku? Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kamu telah mengikutiku selama ini dan telah menyinggung Penatua Nayu dan yang lainnya. Jika aku pergi, apakah kamu masih memiliki buah yang enak untuk dimakan? Huo Yuanting ingin mengambil sekelompok orangnya. Pada saat ini, Penatua Tian dan yang lainnya sedikit takut. Meskipun mereka tidak ingin meninggalkan Sekte Xian, bagaimanapun juga, setelah meninggalkan Sekte Xian, mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap, dan bahkan akan sulit untuk mendapatkannya, sumber daya. Tetapi jika Anda tidak pergi, Penatua Yu dan yang lainnya akan membalas dendam, yang akan merepotkan tujuh. Akan menghentikannya. Jangan dengarkan. Jika kamu tetap di sini sekarang, kamu pasti akan mendapat balasan di masa depan. Huo Yuanting berkata dengan keras. Jika kamu percaya padaku, kamu bisa tinggal. Jika kamu tidak percaya padaku, pergilah. Pemimpin sekte tua itu melambaikan tangannya dan meminta Penatua Yu dan yang lainnya untuk menyingkir. Melihat situasi ini, Penatua Tian dan yang lainnya saling memandang, dan kemudian berlutut di tanah. Kami mempercayai Master Sekte Lama dan bersedia melakukan segalanya untuk Sekte Xian. Huo Yuanting melihat pemandangan ini, dia tahu bahwa situasinya sudah berakhir dan tidak ada yang mau mengikutinya. Seperti kata pepatah, ketika pohon tumbang, Hozen berserakan. Sekarang dia bukan apa-apa, dan tidak ada yang akan mengikutinya. Oke. Huo Yuanting mengucapkan 3 kata bagus berturut-turut, dan akhirnya melompat dan meninggalkan gerbang Xian. Dia takut jika dia tinggal di sini lebih lama, pemilik sekte lama akan berubah pikiran dan menghadapinya, yang akan menimbulkan masalah. Setelah Huo Yuanting pergi, Chen Ping melihat ke arah pemimpin sekte lama dan berkata, "Pemimpin sekte lama, segel api ilahi ini adalah harta paling berharga dari sekte Xian Anda. Saya akan menggunakan segel api ilahi ini untuk menyempurnakan teknik fusi api pamungkas dan mengembalikannya padamu. Segel api ilahi ini milik Sekte Xian. Jika Chen Ping mengambilnya, maka Sekte Xian akan mengambilnya. Perkembangan Yanmen di masa depan akan diblokir. Chen Ping baru saja datang untuk mempelajari fusi api. Meskipun segel api ilahi ini adalah harta yang sangat kuat, Chen Ping tidak boleh serakah. Dia telah mempelajari 2 api pamungkas dari Sekte Xian, dan juga mempelajari api sejati Dharmakaya. Lebih penting lagi, dia juga mewarisi semua keterampilan Hong San, pemimpin pertama dari Sekte Xian. Akan sedikit memalukan jika dia mengambil segel api ilahi. Kalau begitu, bagaimana Sekte Xian akan berkembang di masa depan? Karena segel api ilahi ini telah diakui sebagai pemiliknya, maka Anda adalah Master Sekte dari Sekte Xian kami. Bagaimana Master Sekte bisa menyerahkan segel api ilahi? Master Sekte tua tersenyum ringan dan berkata, tidak, aku tidak bisa menjadi pemimpin Sekte Xian. Terlebih lagi, aku masih diburu oleh aliansi tertutup iblis, yang akan membawa masalah pada Sekte Xian. Dan saya tidak memiliki tempat tinggal tetap. Saya tidak akan tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama. Itu tidak cocok sama sekali. Tetapi pemimpin sekte lama tersenyum Audionya sedikit, Masno22. dan kemudian memberi hormat langsung kepada Chen Ping, salam untuk yang baru pemimpin sekte. Setelah melihat ini, Penatua Yu dan yang lainnya juga berlutut dan membungkuk ke tanah, salam kepada pemimpin sekte baru. Wei Qing, Qian Xiu dan yang lainnya semua memandang Chen Ping dengan penuh semangat. Adik laki-laki mereka kini telah menjadi pemimpin sekte baru, dan mereka semua bekerja keras untuk Chen Pinggao. Makmur,
Chen Ping memandang murid-murid Sekte Xian yang sedang berlutut dan tersenyum tak berdaya. Dia sepertinya mengetahui niat pemimpin Sekte Lama itu, jadi dia berkata, "Oke, karena kalian semua memilih saya, maka saya akan dengan enggan melakukannya dan bangun." "Tuan, apa yang harus saya lakukan dengan orang ini?" Wei Qing menunjuk ke arah Gu Tianchao, yang terlalu takut untuk berjalan dan bertanya. Chen Ping melirik ke arah Gu Tianchao dan membuatnya sangat ketakutan hingga dia bersujud. "Kunci dia dulu. Orang ini memiliki kemampuan formasi yang bagus. Mari kita simpan dia untuk saat ini." Chen Ping ingin menggunakan Gu Tianchao untuk menjelajahi detail Sekte Liangyi, tetapi tidak sekarang. Sekarang Chen Ping harus memanfaatkan waktu untuk berlatih seni fusi api. Setelah menjelaskan secara singkat beberapa kata kepada pemimpin Sekte Lama, kata Chen Ping, "Aku sekarang. Sebelum saya pergi ke Gunung Berapi Ilahi untuk mempraktikkan seni fusi api pamungkas, semua yang ada di Sekte harus tetap berada di bawah kendali pemimpin Sekte Lama." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung melompat menuju Gunung Berapi Suci. Hu Huangcheng, putri rubah Baiqian sedang duduk di singgasana istananya saat ini, dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Huo Feng dan Ji Yun berdiri di samping Baiqian, dan semua orang terlihat jelek. "Putri rubah, perahu roh sudah siap. Ayo cepat pergi. Kita tidak akan bisa pergi sampai kota ini hancur. Jangan khawatir, selama Tuan Chen kembali, saya yakin dia akan membantu Anda mendapatkannya." Kembali ke Hu Huangcheng, Ji Yun membujuk Baiqian. "Baiqian, jangan keras kepala. Jika tuannya kembali dan menemukanmu tewas dalam pertempuran, dia pasti akan sedih. Tidakkah menurutmu Tuan sangat menyukaimu? Saat kita bersama, dia selalu tidur denganmu untuk waktu yang lama. Ini adalah negara yang akhirnya dia menangkan, tetapi sekarang akan direbut oleh negara lain." Tepat ketika Baiqian ragu-ragu, Nenek Zen bergegas masuk dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. "Ratu, orang-orang dari keluarga Feng akan segera masuk, sebaiknya kita segera pergi. Perbukitan hijau ada di sini, jadi jangan khawatir tidak punya kayu bakar. Kamu bisa ikut aku berteduh dulu. Suatu hari nanti, kami akan kembali besok." Nenek Zen membujuk Baiqian. Baiqian memandang Nenek Zen yang dipenuhi bekas luka, dan akhirnya mengangguk. Dia tidak ingin melihat Nenek Zen, yang telah merawatnya sepanjang hidupnya, mati di sini. Setelah Sue Kun meninggal, keluarga Feng tahu bahwa harapan mereka untuk bekerja sama dengan Hu Huangcheng hancur, jadi mereka mengumpulkan banyak orang untuk menyerang Hu Huangcheng. Di belakang keluarga Feng adalah aliansi iblis Feng, dan ada rumor bahwa Chen Ping ada di Hu Huangcheng. Begitu banyak orang yang tertarik pada Hu Huangcheng. Sekarang kota Hu Huang akan segera dihancurkan. Saat itu, Baiqian tidak akan bisa pergi bahkan jika dia menginginkannya. Baiqian mengikuti Huo Feng dan yang lainnya ke pesawat, dan kemudian dengan cepat terbang menjauh dari kota Hu Huang. Karena saya tidak menyangka akan ada sebuah pesawat di kota Hu Huang, tidak ada yang menghentikan pesawat itu untuk sementara waktu. Baiqian memandangi reruntuhan kota Hu Huang dan mayat orang-orangnya, dan hatinya seperti pisau. "Umumnya, kemana kita akan pergi sekarang?" Ji Yun bertanya. Lagi pula, Ji Yun tidak terlalu mengenal wilayah tengah. Dia hanya pernah mengunjungi keluarga Ji di wilayah tengah. "Pergi ke wilayah barat. Sebelum saya tiba di kota Hu Huang, saya berasal dari wilayah barat. Silakan pergi ke rumah saya untuk bersembunyi sekarang," kata Nenek Zen. "Nenek Zen, kamu berasal dari wilayah barat, aku belum pernah mendengar kamu membicarakannya." Baiqian sedikit terkejut. "Aku sudah jauh dari rumah selama beberapa dekade, aku hanya tidak mau menyebutkannya." Nenek Zen tersenyum pahit. Jelas sekali, ada alasan kenapa Nenek Zen pergi, jadi butuh waktu lama sekali. Saat itu, Nenek Zen ditinggalkan di Hu Huangcheng karena keterampilan medisnya yang luar biasa. Hanya ada sedikit biksu dan apoteker di seluruh umat manusia, belum lagi ras binatang,
jadi Nenek Zen dibawa ke Hu Huangcheng karena ini. Bagaimana kita memberitahu tuannya? Dia masih di Xianmen. Jika dia pergi ke kota Hu Huang untuk mencari kita, bukankah dia akan jatuh ke dalam jebakan? Huo Feng bertanya. Saya tidak dapat menghubungi Tuan Chen menggunakan slip giok transmisi suara. Saya kira dia sedang berlatih kungfu saat ini. Jika saya mendapat kesempatan, saya akan menghubungi dia dengan slip giok transmisi suara. Kata Ji Yun. Pesawat itu terbang menuju wilayah barat, tapi untungnya keluarga Feng tidak mengejarnya. Saat ini, Chen Ping sedang duduk di gunung berapi suci, dengan mata sedikit tertutup, terengah-engah, memegang segel api suci di tangannya dan memeluknya di dadanya. Nafas api terus memenuhi udara, dan kemudian di dalam nafas api ini, nafas yang agung, luas, dan murni mengalir. 6 jalan api tertinggi terus berputar di sekitar Chen Ping. Ledakan. Tiba-tiba, warna langit dan bumi berubah, angin dan awan terbalik. Perubahan mendadak ini menyebabkan banyak orang di Sekte Xian melihat ke arah gunung berapi ilahi. Ayah, sudah 3 hari, apakah Chen Ping akan baik-baik saja? Zuling melihat perubahan mendadak di gunung berapi suci itu dan bertanya dengan prihatin. Aku juga tidak tahu, tapi saat aku bergabung dengan Ultimate Fire, sepertinya tidak ada pergerakan sebesar itu. Mungkin karena Chen Ping memiliki terlalu banyak Ultimate Fire. Ayo kita lihat apa yang terjadi. Pemimpin sekte lama membawa Zuling dan yang lainnya langsung ke gunung berapi suci. Ketika mereka tiba di kaki gunung berapi suci, semua orang melihat ke atas dan terkejut menemukan hal itu di langit. Ada 6 warna awan keberuntungan yang berbeda. Awan keberuntungan ini berkumpul di gunung berapi suci. Segera setelah itu, awan keberuntungan dengan warna berbeda ini mulai menyatu. Api di sekitar tubuh Chen Ping juga saling melindungi dan menyatu. Di atas kepala Chen Ping, sumber bintang api benar-benar menyala, bersinar terang. Segera, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, dan bintang-bintang menjadi terang dan indah seperti galaksi. Setiap orang yang melihat pemandangan ini bernapas dengan cepat dan tercengang. Mereka dapat merasakan bahwa inilah nafas asal mula api. Tapi bagaimana Chen Ping bisa memiliki begitu banyak asal mula api sekaligus? 6 jalur api pamungkas bergabung, dan kemudian berubah menjadi kekuatan asli dan dituangkan ke dalam bintang asli. Aura di tubuh Chen Ping meningkat pesat. Awan keberuntungan berwarna-warni perlahan menghilang, dan esensi api tertinggi terakhir yang murni dan tak tertandingi perlahan jatuh dari kepala Chen Ping ke tubuhnya. Pada saat ini, tubuh Chen Ping langsung meraung. Diiringi gelombang udara yang terlihat dengan mata telanjang, menyebar ke segala arah, di atas kepala. Awan keberuntungan yang baru saja menyebar benar-benar berkumpul. Namun, kali ini bukan awan keberuntungan, melainkan awan guntur dan bencana yang gelap seperti tinta. Sial, apakah adik juniorku akan menerobos lagi? Wei Qing menjadi gila saat melihat adegan ini. Chen Ping jelas baru saja menerobos, tetapi baru beberapa hari berlalu dan dia akan menerobos lagi. Penatua Yu memelototi Wei Qing dengan tajam dan berkata, "Brengsek, ini pemimpin sekte, bukan adik laki-lakinya." Ya, Master Sekte sangat hebat, kenapa kamu bisa menerobos begitu cepat? Wei Qing mengubah kata-katanya berulang kali. Pemimpin sekte lama dan Zuling. Semua orang juga kaget, tapi awan kesusahan guntur ini nyata, kilat menyambar, dan segera kesengsaraan guntur turun dari langit. Chen Ping sendiri tidak menyangka bahwa dengan menggunakan segel api ilahi ini untuk bergabung menjadi api, wilayah kekuasaannya akan meningkat seketika. Ini hanya 6 jalur api tertinggi. Jika Anda memiliki lusinan api tertinggi, bukankah mungkin untuk mencapai puncak alam kesengsaraan dalam satu gerakan? Kesengsaraan guntur turun satu demi satu, menghantam Chen Ping terus-menerus. Chen Ping tidak hanya bersemangat saat ini, tetapi juga merasakan sedikit rasa sakit akibat bencana petir. Setelah badai petir, tubuh Chen Ping melompat ke udara.
Aura alam kesengsaraan tingkat 6 meliputi seluruh gunung berapi ilahi. Melihat segel api ilahi di tangannya, Chen Ping sangat senang. Namun, setelah Chen Ping meningkatkan levelnya, aura pada segel api ilahi jelas jauh lebih lemah. Kesadarannya tenggelam ke dalam tubuhnya, dan Chen Ping melihat bahwa di ruang asalnya, bintang asal mula api memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bintang asal mula api ini jauh lebih terang daripada bintang asal lainnya. Chen Ping jatuh perlahan, auranya yang tertahan masih belum mampu menutupi kekuatan kursif di tubuhnya. Seseorang yang hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6 memiliki tekanan alami. Itu membuat orang bergidik. Chen Ping, kamu luar biasa. Aku tidak menyangka kamu akan terus menyatu dengan api tertinggi dan bahkan meningkatkan wilayahmu. Zhu Ling berlari dengan gembira dan berkata, Chen Ping, selamat. Hanya dalam 3 hari, kamu telah mencapai level baru lagi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Master Sekte Lama mengucapkan selamat. Berkat bimbingan Master Sekte Lama dan segel api ilahi ini, jika tidak, saya tidak akan bisa meningkat secepat itu. Chen Ping berkata sambil tersenyum. Faktanya, Chen Ping tahu bahwa alasan mengapa dia bisa meningkat begitu cepat adalah karena mengikuti Na Hong. Ketiganya juga tidak dapat dipisahkan. Hong San mewariskan keterampilan seumur hidupnya kepada dirinya sendiri, dan dengan berkah dari segel api ilahi, kekuatan Chen Ping meningkat pesat, dan itu normal.